Kali ini kita akan membahas kerusakan hutan di Fak-Fak. Agak berat sih, karena lawannya mafia, kedua juga lawannya ini orang Tionghoa. Tapi apapun itu ya harus kita bahas, nggak peduli. Bicara Papua ya bicara Papua, nggak ada ras, etnis segala macam. Jeff Winata, 15 tahun lalu mungkin orang nggak kenal dia. Tapi 10 tahun belakang ini, dia mulai terkenal. Jeff termasuk pengusaha sukses di Fak-Fak. Dia punya 3 perusahaan yang cukup berpengaruh dan besar. Satu, dia punya yang namanya PT Rimbun Sawit Papua yang bergerak di bidang sawit. Nah, ini akan kita bahas satu persatu ya. Kedua, dia punya Grand Fak-Fak Hotel yang hotelnya ini berdiri di tanah Pemda. Yang nggak tahu sampai sekarang ini sudah membayarkah belum ke Pemda. Pembagian hasilnya seperti apa sampai sekarang tidak jelas. Yang 3 itu adalah Menara Papua yang bergerak di penerbangan. Nah, yang ketiga ini dia terlibat dalam skandal gratifikasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Fak-Fak terpilih Untung Tamsil dan Yohana Hindom. Kasusnya ini udah kita laporin, tapi kita bahas dari step pertama dulu. Terkait Rimbun Sawit Papua. Agak miris ya, dari bukti hasil penelusuran kita, bagaimana dia bisa memiliki tanah, bagaimana masyarakat bisa menyerahkan tanah ulayat. Ini adalah kesalahan bupati terdahulu, yang juga seorang koruptor, Muhammad Uswanas. Silakan dilihat. Miris sekali bukan? Tanah ulayat dijual dengan murah. Alhasil, hutan itu dibabat. Rumah cendrawasih habis. Dan apakah ditanami dengan sawit? Tidak. Tidak semua ditanami dengan sawit. Karena alasannya tanah itu tidak memadai. Tapi alhasil, kayu itu sudah habis. Hutan itu habis. Kayu itu dijual kemana? Apakah masyarakat mendapatkan keuntungannya? Enggak. Masyarakat ulayat tidak dapat keuntungan apapun juga. Miris gak? Dan dari penelusuran kita, ternyata dari Kementerian Lingkungan Hidup itu memberikan evaluasi terhadap perusahaan ini. Bisa dilihat nih. Perusahaan ini harusnya mengembalikan tanah. Tapi alhasil, tanah tidak dikembalikan, dia malah baru-baru ini membangun perusahaan sawit di di Bombray 6, sektor 6. Perusahaan sebesar ini bertahun-tahun dia menguasai sawit baru membangun pabriknya. Artinya dia nggak punya modal. Dia babat hutan dulu, nanti hutannya kayu-kayu sudah terjual, terkumpul modal, baru dia bangun nih. Nih, liciknya dia. Wow, luar biasa kan? Dan yang paling keren adalah kemarin di konfres dengan presiden terkait dengan apa sih milenial lah, pengusaha milenial, petani milenial atau apapun itulah. Konfres dengan menteri, wakil menteri dan presiden terkait dengan skema nasional lumbung pangan agenda presiden. Rimbun Sawit Papua itu ikut jadi panitia
Bayangkan, kenapa dia ikut jadi panitia? Karena gampang, dia dihukum untuk reboisasi dengan menjadikan ikut serta atau menjadi penyelenggara untuk range sapi yang produk gagal di era 10 tahun yang lalu, di era Balil, disuarakan lagi. Jadi dengan dijadikan range sapi ini, tanah itu nggak usah direboisasi, tinggal lahan itu dikembalikan aja. Gampang kan? Enak kan? Sudah dapat cuan, dapat duit, nggak usah reboisasi, tinggal dikembalikan tanah untuk menjadikan range sapi. Bayangkan betapa liciknya. Tentu dia nggak bergerak sendiri, dia bekerja sama dengan baik dengan bupati terlapor korupsi, Untung Tamsil. Kenapa? Ya karena memang dari awal donaturnya dia. Mulai dari pelantikan, nggak punya dana, dia yang danain, nggak punya pesawat untuk nyacar pesawat untuk membawa dia dan rombongannya ke Manokwari. Ya donaturnya dia, Jevinata. Bahkan penyidik dari Polda Papua Barat datang kemarin, ini fotonya. Ini tinggalnya di hotel dia, di Grand Fakfak. Akhirnya penyidik ini 3 ekor dari Polda Papua Barat masuk angin, bos. Setelah bertemu kolega dia, masuk angin penyidik ini. Kasus sampai sekarang bias. Kacau nggak? Di satu sisi kita mati-matian untuk investigasi, masuk ke tempat dia. Ini videonya masih ada. Kita videoin tempat-tempat dia. Tentu nggak gampang-gampang banget curi-curi kan? Curi-curi investigasi. Tapi di satu sisi penegakan hukum buat para perusak hutan itu nggak ada. Bayangin, mafia nggak? Kasus gratifikasi dia yang kita laporkan terkait pemberian gratifikasi dia kepada UT itu stagnan, nggak jalan. Terus kasus yang reboisasi hutan, dia tinggal balikin tuh jadi range sapi, diserahkan. Terus terkait dia punya hotel yang berdiri di atas tanah Pemda, itu sampai sekarang tidak pernah dibayarkan ke Pemda. Bagaimana? Parah kan? Hutan habis, masyarakat wilayah tidak menikmati, yang bikin kaya itu makin kaya itu Jevinata bersama koleganya dan bupati yang disupport sama dia. Kita mau bicara seperti apa, kita mau keras seperti apa, nanti ada saja badut-badut atau pendukung-pendukung dia yang bilang hoax segala macam, yang mati-matian membela dia. Padahal setiap video saya tinggal bilang, kalau memang ini hoax, laporkan. Supaya video ini nggak kepanjangan, silakan teman-teman menilai. Silakan teman-teman melihat bukti-buktinya dan ikut menyuarakan supaya ada ketegasan hukum terhadap para pelaku ini. Mulai dari kasus pengrusakan hutannya, mulai dari kasus gratifikasinya, sampai hak yang harus dikembalikan ke Pemda Fakfak. Karena dengan dibayarkannya uang itu ke Pemda Fakfak, artinya Pemda punya anggaran untuk diberikan kepada masyarakat. Ingat, bukan dikorupsi ya, dikembalikan ke masyarakat.